Gengs, kayak kita udah lama banget nih nggak ngomongin hal-hal yang berbau horor. Dan kayaknya dari kalian juga, itu udah banyak yang request buat kita bahas yang horor-horor lagi dong. Ya mohon maaf, kita kan anaknya cemen begitu ya. Kalau udah disuruh ngomongin hal-hal yang serem-serem. Nah tapi kebetulan kemarin nih gue sempet dengar ada berita gitu tentang sebuah angkot yang katanya nyasar sampai ke daerah makam atau kuburan gitu. Lah kita kan pas bacanya dikira itu supir lagi ngantuk aja kali. Atau dia mungkin pakai Google Maps terus disasarin. Kan kita sering banget ya disasarin sama Google Maps. Ala-ala kayak disesatin setan gitu. Apa jangan-jangan Google Maps itu gak tahu abisnya ada masalah apa gitu Google Maps sama gue kayaknya ngeprank mulu. Tapi pas gue baca-baca lagi, ternyata emang banyak ya kejadian-kejadian seperti itu yang ternyata katanya emang berbau-bau mistis yang didasarinya sama hantu. Soalnya kayak semacam percaya nggak percaya lah. Yang namanya makhluk halus itu kan emang tersebar di mana-mana ya, kayak cabang-cabangnya geprek-geprek itu ada di mana-mana. Dan salah satunya ada di jalanan. Dan kalau kata orang-orang yang IndiHome nih, maksudnya Indigo, terkadang makhluk astral ini suka iseng ngegangguin para pengendara yang lewat-lewat di wilayah yang begitu. Istilahnya ya dia kayak ala-ala preman situlah. Jadinya kayak orang yang lewat tuh disasarin atau sampai dicelakain. Ih, ngeri banget ya kalau setan iseng-iseng. Nah buat kalian yang sendiri malam-malam nih, yaudah yuk kita bahas cerita-cerita mistis tentang orang-orang yang katanya dibuat sesat sama setan. Nah kita juga agak merinding nih sebenarnya karena pemandangan di luar ini tuh kuburan langsung. Mau lihat? Yuk kita liatin yuk. Tuh gengs, langsung kuburan. Takut. Kejadian pertama ada sebuah cerita yang beredar nih tentang seorang bapak bernama Bapak Suryadi yang berusia 31 tahun. Pada tanggal 12 November 2020 yang lalu nih, Pak Suryadi ini ceritanya lagi berada di Malang. Lagi ada urusan gitu deh, dan setelah urusannya selesai, dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya berada di Gubek, Surabaya. Kebetulan jarak dari Malang Surabaya nih kan, itu jaraknya masih ya so-so lah. Sekitar 2-3 jam kalau naik mobil. Ala-ala Jakarta Bandung gitu kalau dipikir-pikir. Karena hal itu dia memutuskan balik aja deh. Tetapi sebenarnya Bapak Suryadi ini belum terlalu familiar sama rute jalannya dia pulang. Tapi Bapak Suryadi ini bukan kayak bapak-bapak yang kolot begitu. Dimana tahun 2020 dia mikirnya kalau kagak tahu jalan ya tanya Mbah Google. Ya kalau gini emang roman-romannya nyasar, kita nggak heran ya kalau dia pakai Google Maps. Suka ngeprank habisnya. Nah lanjut, akhirnya dia berangkat sekitar jam 7 malam menggunakan mobil pribadi. Di perjalanan biar cepet dia masuk tol kan tuh. Nah selama di tol itu dia ngerasa nggak ada yang aneh sih gengs. Aman-aman baik. Tapi entah kenapa sekitar sejam dia udah nyetir nih sendirian. Google Maps itu nyuruh dia untuk ambil jalur kiri keluar dari tol. Padahal kayaknya nih harusnya itu masih jauh pintu keluarnya. Bukan pintu yang di seluruh keluar sama Google Maps itu. Tapi ya udah diikutin aja. Biasa kita juga gitu, ngikutin aja udah. Setelah dia keluar dari tol, barulah kejadian-kejadian aneh itu mulai berdatangan gengs. Pertama nih, dia kok sama sekali nggak ketemu orang yang lewat-lewat situ atau ada kendaraan lain deh. Pokoknya sepi banget jalanannya. Ya tapi berhubung dia nggak tahu lagi mau ngapain ya, karena itu disuruh Google Maps, jadi diikutin aja itu lokasinya. Dia mikir juga mungkin udah malam kali ya. Jadi jalanan itu sepi, wajar-wajar aja, kayak HP jomblo gitu, kagak ada notifnya, sepi banget. Pas aja lurus aja tuh melintasi jalan tersebut, tiba-tiba muncul penampakan perempuan dengan rambut panjang ngetok-ngetok jendela mobilnya. Lah mohon maaf, ini kan konteksnya mobilnya lagi jalan ya, bukan lagi lampu merah terus berhenti yang terus diketok pengamen gitu jendelanya. Lah itu ada cewek ngetok-ngetok jendela, mobil lagi jalan, bagaimana ceritanya? Jadi emang entok dia gengs di mobil. Dan waktu si Mbak Kun ini ngetok-ngetok, wajahnya nggak kelihatan sama sekali karena ketutupan rambut tuh sama angin. Lah agak imo juga ini Mbak Kuntinya ya. Genre-genrenya mungkin dia penggemar Sasuke gitu, Naruto. Rambutnya nutupin tangan muka. Tapi asli sih ngeri juga ya kalau ada yang ngetok begituan. Gue gak berani juga. Meskipun udah ketakutan banget nih, Pak Suryadi tetap melanjutkan perjalanannya gengs. Jadi si Mbak Kun ini dicuekin aja gitu, pura-pura kagak lihat lah. Setelah perjalanan sekitar 1 jam setelah kejadian tadi tuh, tiba-tiba mobilnya pakai acara mogok coba. Kan kayak ada aja. Nggak tahu mesinnya bermasalah atau gimana gitu ya. Jadi mau nggak mau ya dia kecek keluar. Pas dia buka pintu mobil tuh, jreng, dia kaget setengah mati. Gimana enggak? Pantas aja mobilnya tahu-tahu nggak bisa jalan. Ternyata Pak Suryadi itu lagi ada di Tegalan. Dan posisinya itu udah deket banget sama yang namanya hutan Pacat, daerah Mojokerto. Jadi kalau diterusin dikit lah gitu, itu dia bakalan masuk ke hutan itu, gengs. By the way, buat kalian yang nggak tahu, Tegalan itu adalah semacam ladang yang luas banget gitu, yang suka ditanamin sama petani. Ditanamin apa? Kayak singkong, atau tumbuhan, atau apa gitulah. Setelah Pak Suryadi sadar, ternyata dia ini berada di situ, dia langsung meminta bantuan. Akhirnya ada nih polisi lalu lintas yang datang menolong. Tapi saat polisi datang, biasalah kelakuan warga plus 62 nih, yang tahu ada kejadian itu pada langsung heboh nontonin, karena memang dianggap posisi mobilnya itu nggak lazim, gengs. Tahu-tahu ada di lokasi seperti itu, kayak gimana ceritanya? Dan menurut salah satu warga yang menyaksikan kejadian tersebut, ternyata di daerah Tegalan situ emang terkenal angker katanya. Apalagi itu udah deket sama hutan Pacat, yang udah nggak usah ditanya deh. Jangan kan orang asing yang nggak pernah ke situ ya, warga sekitar situ pun sering banget juga ngeliat penangkapan. Wah,
penampakan di situ, terutama dalam bentuk perempuan dan anak-anak. Nah, tapi kalau kalian misalkan mau mencoba membuktikan ke sana gitu, siapa tahu di situ kalian bisa ngelihat penampakan teman kalian yang kagak bayar utang. Ya kali aja gitu kan, abisnya spesiesnya sama-sama setan lu. Cerita selanjutnya terjadi di Jakarta nih, gengs. Nah lo, makin parno, makin deg-degan gak sih kalau lokasinya deket-deket begini? Nah, jadi cerita ini tuh dialami sama seorang supir taksi. Biasa tuh kan kalau supir taksi suka ngejar setoran. Makanya meskipun udah larut malam, biasanya mereka tetap beroperasi demi mendapatkan cuan. Jadi yang semangat ya buat kalian yang kerjanya sampai larut malam. Nah, pada suatu hari, si supir taksi ini ceritanya lagi cari penumpang. Malam itu cuacanya agak gerimis-gerimis, hujan-hujan kayak sekarang-sekarang nih. Ya tapi kagak sampai banjir juga sih. Sambil cari penumpang, dia ini sambil muter-muter juga di daerah Manggarai. Nah, katanya sang supir itu memang sengaja cari penumpang di daerah tersebut. Soalnya emang katanya di situ tuh ada sebuah klub atau bar lah bisa dibilang yang buka sampai dini hari. By the way, ini kejadiannya tahun 2007 ya, jadi belum PSBB tuh. Di tengah perjalanan, akhirnya ada 3 perempuan cantik nih yang memberhentikan taksinya. Dan setelah berhenti, perempuannya pada masuk. Anehnya, pas para perempuan itu masuk dan taksinya udah jalan nih, mereka diem-diem baik, agak ada yang ngobrol ataupun ngomong satupun. Tapi yang bikin makin aneh nih masalahnya, pas ditanya sama si supir kan, "Neng, pada mau kemana nih?" Ketiganya tetap diem-diem baik. Lah sang supir kan bingung ya, ini cewek pada ngambek diem aja apa gimana? Kalau emang ngambek lah salah gua apa begitu kan? Akhirnya ada satu perempuan yang ngomong dengan suara yang pelan banget bilang, "Jalan lurus aja, Pak." Nah, pas dengar suara cewek, sang supir ini feelingnya udah kagak enak nih. Tapi dia positive thinking aja. Mungkin ini cewek-cewek lagi pada mabuk apa gimana, lemes banget. Nah, kalau dari Manggarai itu lurus terus itu kan arahnya ke kuburan Karet Bifak, gengs. Dan pas si supir taksi itu melintasi daerah kuburan tersebut, salah satu penumpang ini bilang, "Putar balik, Pak." Ya sang supir mangut-mangut aja. Dia beneran putar balik dia tuh. Terus si cewek ini tuh minta agar sang supir ini belok kiri, Pak. Ya udah diikutin baik. Tapi ternyata jalan yang dilalui itu jalan yang agak sempit, kayak semacam cuman jalan setapak gitu dan bersebelahan juga sama pemakaman. Namun sang supir waktu itu nggak ngeh, gengs. Pokoknya jalan aja, ikutin petunjuknya, disuruh kemana dia ikut. Gak lama, salah satu penumpang ini minta turun dengan bilang, "Berhenti di sini ya, Pak, tunggu sebentar." Nah, berarti kan pas cewek ini satu turun, masih ada yang 2 lagi dong di dalam yang nunggu di mobil tuh. Kan jumlah mereka bertiga tuh kayak capek-capek ya. Si supir mikir dong, kok ini satu penumpang lama banget kagak balik-balik ninggalin 2 temennya. Pas dia nengok ke belakang, itu dia cewek udah berubah jadi kuntilanak, gengs. Dulu gitu diem melotot ngeliatin si supir. Saking ngeri dan kagetnya, sang supir langsung pingsan. Dan supir ini baru sadar lagi ketika memang ada warga yang nolongin doi. Sekitar jam 5 subuh tuh dia baru sadar. Dan warga di situ juga pada bingung. Loh kok bisa ada taksi masuk-masuk ke daerah sampai ke kuburan begitu, ngapain? Dimana rumah warga juga nggak ada di situ, cuman kuburan doang pokoknya. Lah nganterin siapa itu taksi? Pas para warga ini nanya ke si supir, ternyata si supirnya juga ngaku baru sadar juga yang dia lewatin itu kayak cuma jalan setapak, bukan jalan mobil. Soalnya menurutnya semalam yang dia lihat itu bukan jalan seperti itu, tapi jalan lebar dimana itu kayak berada di tengah perumahan yang mewah gitu, gengs, kelihatannya. Ala-ala rumah-rumah di Pondok Indah gitu, jalan gede-gede. Namun pas paginya waktu si supirnya sadar, rumah-rumah mewah semalam yang dia lihat itu ternyata kuburan semua. Lah setan ada-ada juga ya pencitraannya. Bisa-bisanya gitu ngeliatin rumah-rumah mewah ke orang, padahal aslinya kuburan. Dan sang supir juga bilang kalau dia ini sampai bisa pingsan ya karena tadi kaget banget ngelihat penumpang yang dibawanya dia yang awalnya perempuan cantik ternyata adalah Mbak Kunti. Nah dari tadi kan ceritanya tentang mobil-mobil yang disesatin tuh. Biar adil nih, biar nyaho lu pada. Ini juga ada yang versi motor. Gak mau tahu gua. Nah siapa di sini yang tim ora beat, ora sweet? Kalau ada, nih ada salah satu tim teman kalian yang pernah ngalamin kejadian janggal banget. Gimana nggak janggal coba? Masa itu motor Honda Beat bisa nyangsang di pohon bambu? Mohon maaf, maksudnya itu kan motor Honda, apa layangan nyangkut gitu. Dan kejadian ini terjadi pada bulan 9 September 2019 yang dialami oleh seorang bapak-bapak di Yogyakarta. Jadi gini ceritanya, jam 5 pagi ada warga desa yang lagi lewat daerah situ. Tiba-tiba dia nih heboh, lihat lah ada motor Beat nyangkut di atas pohon bambu. Siapa juga sih ya kagak kaget ngeliat begitu ya? Itu motor kan gede, pohon bambu kan kecil-kecil gitu, kenapa bisa nyangkut di atas? Nah tapi waktu itu yang dia lihat ya cuma ada motornya doang tuh nyangkut. Pengendaranya maksudnya kagak ada, gak ikutan nyangkut di atas juga. Nah akhirnya jadi banyak nih warga yang rame-rame berusaha menurunkan motor tersebut. Dan waktu itu warga ini juga mencoba mencari tahu di mana takutnya pengendara motornya itu ngalamin kecelakaan di sekitaran situ sampai bisa itu motornya melayang nyangkut sampai atas. Makanya nih para warga dan pihak berwenang mencoba menelusuri daerah sekitaran situ untuk menemukan sang pemilik kendaraan. Ternyata mereka menemukan seorang bapak-bapak nih yang lagi tidur pules gitu di semak-semak seberang sungai dekat situ. Tapi awalnya mereka juga pada ragu, apa benar ini bapak-bapak adalah pemilik si motor Beat? Kalau iya benar gitu maksudnya. Itu posisi motor sama bapaknya juga nggak sinkron, agak jauh gitu, kagak nggak ngerti. Itu pakai hukum kuantum fisika apa gimana bisa nyasar bapaknya di sana, motornya di sana begitu. Intinya nggak mungkin lah maksudnya. Setelah sadar nih, menurut keterangan si bapak, saat berkendara katanya
katanya ada setan yang bonceng di belakangnya. Dan pas dia mengetahui hal tersebut, tiba-tiba pandangannya gelap, abis itu dia nggak inget apa-apa. Pokoknya ya pagi-pagi udah di situ aja lah. Ya kan aneh banget ya. Itu setan juga ngapain bonceng-bonceng si bapak deh? Dikira bapaknya gocek kali ya? Pakai bikin nyangsangin motor di atas pohon bambu? Kan bikin kerjaan aja itu susah nuruninnya. Apalagi masih kredit itu, ditungguin orang kredivo di depan. Lanjut ke cerita selanjutnya, di mana cerita ini tuh dialami oleh sebuah bus dan truk barang, gengs. Awalnya ini ada sebuah bus jurusan Jakarta Madura yang ditumpangi isinya 33 penumpang. Pokoknya rutenya itu ngelewatin daerah Jawa Tengah deh. Awalnya bus itu lewat Jalan Pantura, tapi karena di situ macet banget kondisinya, sang supir akhirnya berinisiatif pindah ke jalur alternatif. Pada awalnya, sang supir dan keneknya nih, itu ngerasa semuanya biasa-biasa aja, aman-aman baik. Sampai akhirnya sekitar pukul 3 pagi, mereka ini melewati jalan yang kanan kirinya itu hutan Gandongan, Kabupaten Blora. Jalannya sih waktu lewat tuh mulus-mulus aja. Bahkan di sana dia juga bertemu sama satu truk barang. Nah, waktu tanjakan nih, si supir bus ini ceritanya mau nyelip truk barang yang ada di depannya. Tapi kata keneknya, udah sabar, tahan aja dulu, pelan-pelan asal kelakon. Sampai akhirnya bus ini berhasil nyelip dan naik duluan ke tanjakan. Habisnya nggak sabarnya truk barangnya lelet banget jalannya. Namun masalahnya, setelah bis itu berhasil nanjak, tapi sebelum sampai atas banget tuh, ban dia selip, gengs. Akhirnya otomatis bisnya ini mundur ke belakang. Soalnya itu kan tanjakan. Nah, saat mundur, sang supir sama kenek ini mendengar kayak suara prek gitu. Ya mereka mikir mungkin bisnya itu nabrak truk yang di belakangnya tadi yang diselip. Dan sang supir truknya itu juga ngerasa kalau kayak ada yang nabrak dia memang. Akhirnya semua turun deh tuh buat ngecek. Tapi pas turun mereka auto kaget banget, gengs. Karena ternyata mereka baru sadar kalau lokasi mereka itu ada di tengah-tengah hutan, bukan jalanan yang harusnya dilalui sama mobil. Akhirnya sang supir bis ini sama keneknya itu membangunkan 33 penumpang ada di dalam. Soalnya itu kan kondisinya jam 3 pagi masih pada tidur. Nah, pas pada tahu nih orang-orang itu para penumpangnya, itu juga langsung mencoba menghubungi pihak-pihak yang bisa dianggap bantu lah. Tapi namanya di tengah hutan kan kadang suka sinyalnya susah ya. Baru di akhirnya jam setengah 6 pagi ada perwakilan dari mereka yang mencoba meminta bantuan ke desa terdekat. Jadi ada jalan kaki deh tuh. Nah, warga sekitar dan kepolisian setempat akhirnya datang. Yang mana pas ngeliat ya lagi-lagi semua orang pada heran. Aneh banget gitu. Yang mana hutan itu pokoknya lebat banget, kayak banyak banget pohonnya juga. Jadi kayak kok bisa ada bis sama truk yang segede-gede gaban itu masuk sampai situ tanpa kayak nabrak pohon atau tersangkut sesuatu gitu. Aneh bin aja ngeliatnya. Soalnya ya jalan trekkingnya itu juga nggak ada jalan buat mobil sama sekali. Orang tengah hutan, random banget, gengs. Bahkan saking lebatnya itu hutan, buat mengeluarkan bus sama truk tadi, itu orang-orang harus nebang-nebangin pohon-pohon yang ada di situ. Ya terus maksudnya tadi kan awalnya mereka bisa sampai masuk situ tuh gimana ceritanya, gimana caranya? Kayak sulap, masuknya bisa, keluarnya kagak bisa. Mungkin di sini ada bisa jelasin, langsung komen di bawah ya. Lanjut kita balik lagi ke mobil pribadinya nih, gengs. Nah, awalnya ini ada mobil sewaan yang lagi berhenti di sebuah supermarket di daerah Yosudarso Majenang. Jadi para penumpang yang menyewa mobil ini itu emang lagi pada mau mampir belanja malam-malam. Tiba-tiba sang supir sewaan ini melihat ada seorang perempuan yang berdiri di dekat mobilnya. Disamperin lah itu perempuannya. Soalnya juga cantik juga mukanya katanya. Ditanya dia tuh, sendirian aja neng, mau kemana? Tahu-tahu si perempuan ini nggak pakai basa-basi, minta dianterin buat pulang. Ya sama sang supir ini kayak kesempatan. Minta izin lah dia sama para penumpang yang lagi pada belanja tuh. Boleh nggak? Gue nih nganterin dulu nih. Ada perempuan kasihan sendirian malam-malam. Soalnya katanya rumahnya deket, bentaran aja. Ya udah sama para penumpangnya diizinin. Toh mereka juga lagi masih ada waktu buat belanja kan, nggak langsung harus buru-buru. Berangkat deh tuh si supir sama perempuan. Ya sama ini kayak cerita-cerita yang tadi. Di dalam perjalanan, si supir ini ngerasa kalau jalannya mulus-mulus aja, lurus-lurus aja. Udah gitu, kanan kirinya dilalui itu kebanyakan kelihatan rumah-rumah mewah. Tapi tiba-tiba si perempuan ini minta berhenti. Yang katanya udah sampai nih di depan rumahnya. Tapi pas si supirnya berhenti, itu perempuan kayak buru-buru banget. Turun terus ngilang gitu aja. Lah kayak orang ditagih utang gitu, kenapa dia buru-buru? Maksudnya kan kagak disuruh bayar juga ya? Si supir yang ngeliatin juga mikir nih, lah itu cepet banget hilangnya. Belum juga minta nomor telepon gitu maksudnya kan. Akhirnya kan penasaran, supir ini memutuskan untuk turun dari mobil dan kayak ngecek itu tadi perempuan kemana ya. Tapi pas turun, ternyata dia ada di sebuah komplek kuburan di Dusun Cigolan. Lah, karena takut kaget, sang supir pun ini lari ninggalin mobilnya, gengs, dan minta bantuan warga sekitar. Jadi mobilnya itu ditinggalin posisinya ada di kuburan. Gak ada tanggung jawab banget ya supirnya, padahal dia juga ninggalin para penumpangnya itu masih pada belanja. Akhirnya sekitar 500 meter dari pemakaman tadi, sang supir ini berhasil menemukan rumah warga untuk meminta bantuan. Nah, evakuasi mobilnya itu baru bisa dilakukan pagi-pagi pas cuaca udah terang, dimana para warga nih bantuin untuk bisa mengeluarkan mobilnya dari daerah tersebut. Soalnya bayangin deh, itu mobilnya bener-bener tepat ada sebuah kuburan tempat semalam perempuannya hilang. Jadi pantas aja itu perempuan cepet banget, atau hilang emang langsung depan rumahnya gitu nyemplung. Ya, tapi parah sih, udahlah minta tolong gitu kan dianterin pulang, bukannya bilang makasih apa kayak gitu ya, malah main pergi aja begitu. Sopankah begitu? Namun para warga yang waktu itu ngebantuin sang supir buat mindahin mobilnya, sebenarnya ada yang aneh juga sih. Lagi-lagi di situ tuh nggak ada tracking tempat mobil jalan, yang namanya kuburan tanah semua, dan juga tidak ditemukan adanya jejak ban mobil. Jadi istilahnya itu mobil bisa sampai situ nggak ada kayak jejak tracking mobilnya, padahal kan tanah gitu ya. Ya maksudnya berarti itu mobil ke situ melayang apa gimana gitu, nggak ada jejak bannya. Magic.
So itu tadi guys cerita-cerita mistis yang cukup heboh dan sampai jadi berita. Di mana-mana nih perkara katanya orang-orang disesatin sama setan. Ya habis kalau nggak disesatin ya, cerita-cerita itu cukup absurd. Mengingat medan atau lokasinya pada nggak lazim semua. Makanya gengs, kita-kita nih kalau mau pergi, apalagi ke perjalanan jauh gitu, jangan lupa berdoa lu. Jangan lu ingetnya nyetel musik kenceng-kenceng begitu. Nah tapi kalau kalian punya pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh juga kayak gitu, boleh langsung ceritain komen di bawah ya. Terima kasih semua yang nonton channel ini. Boleh minta bantuannya buat klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah, terima kasih biar kalian support. Juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadevans. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.